angin politik spesifiknya maksudnya karena PDI Perjuangan PDI sudah Perjuangan tidak lagi penguasa. Dia perkuat lagi. Pak Prabowo adalah pemimpin terkuat di dunia. Mas Hensat dalam komunikasi politik apakah melihatnya itu justru Nah, sedang mengkritik? sedang mengkritik karena dia tambahkan Ah. kalau ada apa-apa yang disalahin Jokowi. Gitu. Jadi ini orang komunikasi politiknya canggih emang. Menjagalah hubungannya dengan Ya. Pak Jokowi Betul. karena memang ada motif kepentingan politik Kepentingan di balik politik itu. dia. Betul. Di lain sisi, kalau ditanya apakah optimis, menurut hasil survei Kedai Kopi 80% rakyat Indonesia optimis. Nah. Pada pemerintahan ini, Tuh. buatan wapres tuh paling enak loh. Iya. Maksudnya kalau Ah. presiden nggak nyuruh juga, dia tenang-tenang di istananya juga oke, boleh gitu. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Kali ini bersama dengan peneliti Kedai Kopi, kita menghadirkan Bang Hensat Hendri Satrio yang kepakarannya tuh macam-macam sebetulnya ya. Cuma kali ini kita akan banyak tanya soal komunikasi politik pemerintah, apalagi dalam beberapa hari terakhir ini banyak sekali unjuk rasa, padahal survei-survei soal kepuasan pemerintah tuh lagi bagus-bagusnya. Tapi kenapa unjuk rasa juga terjadi di waktu yang hampir bersamaan? Ada reshuffle pula. Tapi sebelum itu Mas Hensat, apa kabar? Baik, Sylvia. Baik ya, bener. Nggak lagi mau kabur kan? Enggak. Enggak. Itu tolong handsatnya sekarang saya nggak pakai T. Oh jadi apa? Jadi Hensa, supaya kalau dipanggil pakai bang itu jadinya bangsa. Penting banget lu ya Bang. Iya, sekarang kan eranya ya. Tapi aku udah biasa manggilnya Mas Hensat gitu. Ya nggak apa-apa lah. Mas Hensat, kita dari yang terbaru dulu. Ini kan kita tapping hari Kamis. Baru aja nih ada yang pakai rompi oranye KPK. Temannya Mas Hensat juga, Hasto Kristianto. Ya, teman Azil juga kan. Menyangka gak akhirnya seorang sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, akhirnya bisa pakai rompi oranye KPK yang artinya ditahan? Ya kalau ditanya nyangka atau tidak ya begitu angin politiknya berubah. Ya pastinya kan begitu. Kan ini erat kaitannya dengan politik kan. Kalau tidak erat kaitannya dengan politik, prosesnya sudah dari dulu-dulu. Gitu kan. Sudah dari dulu-dulu ditersangkakan mungkin ya. Ini karena angin politik berubah, dia tidak lagi menjadi penguasa, maka ya akhirnya harus begini gitu. Tapi terus terang, Angin politik spesifiknya maksudnya karena PDI Perjuangan PDI sudah Perjuangan tidak lagi penguasa, bukan lagi penguasa kan, sekarang Gerindra kan partai yang berkuasa. Sebetulnya ini di luar dugaan tadinya saya pikir, karena dengan beberapa kali ada sinyal positif dari Pak Prabowo tentang Ibu Mega. ya. Saya pikir kemarin selesai di pra-peradilan gitu. Jadi by law memang selesai gitu ya. Pra-peradilannya bakal diterima ya. Ya diterima dan dimenangkan oleh Hasto. Cuma ternyata begitu Tidak diterima. kalah, maka memang ada situasi lain tuh. Artinya Pak Jokowi masih kuat kan. Dan ternyata itu betul kan, waktu acara Gerindra terang-terangan Pak Prabowo memuji Jokowi. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi, terima kasih. Itu kan bergema kemarin. Jadi susah ya, Zil. Kalau kita melihat tokoh politik dengan hukum, antara hukum dan politiknya itu agak campur-campur gitu. Misalnya yang terbaru lah, Harvey Muiz misalnya. Tadinya kan divonis 6,5 tahun. Kemudian Pak Prabowo komen kan, harusnya 50 tahun tuh. Berubah, walaupun tidak 50 jadi 20 tahun. Tapi kan itu juga kita menilainya, oke, kalau ada tekanan politik bisa berubah juga gitu. Nah ini kita lihat aja Hasto nih ujungnya maunya kemana sih sebetulnya. Kan Jadi, aktor utamanya belum ketemu itu. Harun Masikunya ya. Harun Masukunya belum ketemu gitu ya. Apakah dia termasuk yang menggunakan tagar kabur aja dulu? Kayaknya dia udah kabur dari dulu. Bukan kabur aja dulu. Udah dari dulu. Jadi mungkin begitu juga kan? Jadi si Harun Masikunya belum ketangkep, tapi orang-orang yang terkait dengan Harun Masiku itu sudah masuk penjara, bahkan sudah selesai juga
hukumannya sudah di luar penjara. Nah ini sekarang Hasto masuk gitu. Jadi memang sulit sekali kita menyatakan bahwa hukum berdiri sendiri, tidak tercampur dengan politik di negara ini gitu. Oke, kalau kita bahas soal hukum yang tercampur dengan politik ya, Mas Hensat. Ketika Bu Mega mengatakan bahwa sepertinya sudah teleponan dengan Pak Prabowo, terus curhat bahwa kan nggak enak ya kalau anak buah kita tuh diginiin gitu kan. Itu kan maksudnya Hasto. Kirain pada saat itu mungkin sudah terjadi negosiasi atau lobby-lobby yang akhirnya Hasto lepaslah dari jeratan hukum. Tapi ternyata Hasto ditahan. Apakah itu artinya, apakah bisa dikatakan Mas Hensat, kekuatan politik Bu Mega ini mungkin bisa dibilang masih kalah kah dengan pengaruhnya Pak Jokowi? Iya, kalau terlihat bisa seperti itu. Jadi Ibu Mega memang ketua umum PDI Perjuangan, tapi kan time flies yang tadi kita nyatakan di awal ya. Penguasanya bukan lagi PDI Perjuangan, dan Hasto adalah orang yang sangat berpengaruh di PDI Perjuangan. Dan tidak ada memang hal-hal yang mendekatkan secara real antara PDI Perjuangan dengan penguasa. Kemarin itu kita kan berharap Ibu Mega juga akan hadir di acaranya HUT Pak Gerindra. Prabowo, HUT Gerindra, sehingga nanti pada saat Kongres PDI Perjuangan Pak Prabowo juga hadir di sana. Cuma kan ternyata tidak terjadi. Jadi ya politiknya PDI Perjuangan kita nggak ada yang tahu tuh selain Ibu Mega. Tapi memang netizen rame gitu. Netizen tuh ya memang maha benar netizen dengan segala X-nya kan ya. Yaitu mereka justru mempertanyakan nih kira-kira Ibu Mega akan mendatangi KPK atau tidak. Kan sempat diomongin tuh, awas kalau dia apa-apain saya datengin gitu kan. KPK-nya. Nah ini kita menunggu juga, walaupun saya sih sekarang begini, ini kan udah diputuskan ya. Nah proses hukumnya jalan aja. Nah ini mau sampai mana nih proses hukumnya? Kan pertanyaan-pertanyaan kita ini, saya bukan ngebelain Hasto ya, tapi memang dia tidak dalam kapasitas sebagai pejabat negara dan tidak menjabat posisi apapun negara ini. Tapi kemudian akhirnya ditangkap KPK. Alasannya menghalangi penyelidikan atau apalah itu. Ya nanti kita lihat aja bagaimana proses pengadilannya. Karena di Tipikor banyak juga yang sudah ditangkap KPK, sudah dipenjara, masuk ke pengadilan Tipikor, kemudian bebas murni. Oke, kita lihat ya kalau yang kasus Hasto ini ya. Kan ada tuduhan terlibat dalam dugaan suap PAW ya waktu itu, yang Harun Masiku sama obstruction of justice. Dan ya itu tadi, kita lihat apakah Bu Mega beneran datang ya ke KPK ya. Iya, tapi kalau datang beneran mau ngapain? Tapi gini ya, kalau Ibu Mega datang itu bukan intervensi hukum. Kalau dia presiden, dia intervensi hukum. Ini kan sama-sama warga negara. Mungkin dia mau mempertanyakan aja apa yang sedang terjadi, dan itu jadi menarik juga karena memaksa KPK untuk menjelaskan gitu. Dua hal yang harusnya dijelaskan KPK. Yang pertama, kenapa kasusnya baru sekarang diproses lagi gitu ya, setelah yang lain sudah ditahan dan sudah selesai juga menjalani masa hukuman. Udah bebas Sudah wahyunya. bebas. Nah, makanya kenapa ini dimulai lagi, itu kan yang harus dijelaskan oleh KPK gitu. Nah, itu yang poin pertama ini yang sulit diterima oleh saya, bahwa ini memang hukum tanpa ada urusan politisnya. Kemudian yang kedua, yang perlu dijelaskan oleh KPK, memang benar-benar ini adalah pelanggaran yang ada kaitannya dengan korupsi. Nah, itu dia tuh. Nah, itu sih bisa terjadi sama siapa aja, tapi ya kita lihat nih. Lagi-lagi kita bukan membela Hasto, tapi sebuah kasus yang kok kayaknya politisnya tinggi banget gitu ya, perlu kita lihat gitu. Iya. Seperti biasa, terasa, tercium, tapi kan tidak bisa dilihat dengan nyata gitu ya. Tapi yang bisa dilihat dengan nyata, Mas Hensat, adalah gerakan-gerakan mahasiswa beberapa hari terakhir ini. Dan yang aku penasaran tuh begini, Mas Hensat, dari kedai kopi sendiri juga mengeluarkan survei kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 harinya. Itu 72,5% ya survei kedai kopi. Survei-survei yang lain lebih tinggi lagi, ada yang sampai 80%. Tidak lama setelah survei itu, turun aksi mahasiswa seperti ini, kontra sekali, langsung mempertanyakan berbagai program dan kebijakan Pak Prabowo yang
yang paling inilah terkenal. MBG, efisiensi anggaran. Apa yang terjadi Mas Hensat? Kenapa yang terpotret dalam survei tapi di lapangannya juga terlihat ada aksi protes seperti ini? Ya, gini, yang terpotret dalam survei itu bukan hanya kelas menengah, tapi ada menengah bawah. Bahkan itu mayoritas yang menjadi responden survei. Nggak cuma surveinya kedai kopi tuh, rata-rata begitu tuh. Dan kemudian dari hasil survei itu, yang tidak puas kan ada. Nah, yang tidak puas itu, kenapa mereka tidak puas? Faktor terbesarnya adalah perilaku pembantu presiden yang buruk, gitu. Nah, terkait dengan pernyataannya Sylvia tadi, kalau kelas menengah mungkin saja berbeda jawabannya dengan yang kelas menengah bawah, gitu. Nah, karena survei respondennya macam-macam itu, maka ya yang terpotret kepuasannya 72% itu. Kalau ditanya kenapa kemudian ada demonstrasi, ya ini kan banyak hal ya. Dari sisi mahasiswa, mereka menyuarakan terutama UKT, yang menurut menteri yang, nah ini juga menteri sebelumnya ini kan juga ngebingungin kita juga nih. Ini orang di reshuffle apa mengundurkan diri kan? Dia ngakunya mengundurkan diri kan? Mengundurkan diri. Ya terserah lah gitu. Pokoknya dia udah gak jadi menteri lagi. Tapi dia pernah menyuarakan karena ada efisiensi anggaran, maka kemungkinan naik UKT-nya. Marah mahasiswa. Tapi Zil, sebetulnya sebelum kita masuk ke mahasiswa turun, kemudian Indonesia gelap gitu ya, sebetulnya Pak Jokowi itu pernah memberikan kritik tajam tuh kepada Indonesia tentang sistem kepartaian maupun tentang kepemimpinan Pak Prabowo. Tapi kan gayanya Pak Jokowi kan begitu ya, santai, bercanda, jadi orang ketawa ngedengerinnya. Yang mana tuh kritiknya? Yang pertama tentang dia akan membentuk partai Super TBK. Sebelumnya dia mengatakan dia ini partai perseorangan. Partai Super TBK itu adalah kritik tegas dari Pak Jokowi tentang sistem kepartaian Indonesia. Kalau dilihat lagi dia bicara tuh sistem super terbuka ini, partai terbuka ini dia lebih mengutamakan anggota untuk bersuara. Sementara yang sekarang ini kan memang elit. Kalau elitnya mau Pak Prabowo dicalonin lagi jadi presiden ya, maka itu diputuskan. Kalau elitnya mengatakan sekarang bukan rapim deh, bukan raker, tapi langsung KLB, ya udah, gitu ya. Jadi si akar rumput, simpatisan itu sama sekali tidak dilibatkan. Nah, Pak Jokowi menyuarakan itu, saya mau membuat partai super terbuka. Tapi karena Pak Jokowi yang ngomong, tepuk tangan semua gitu. Atau dianggapnya, wah ini pasti buat PDI nih. Padahal nggak juga. Karena hampir semua partai politik kan elit yang mengontrol. Nah, kemudian kritikan tajam yang kedua adalah pada saat dia mengatakan bahwa tidak ada yang berani mengkritik Pak Prabowo. Itu saya nonton tuh sambil makan mie instan tuh kan nontonnya. Itu langsung kaget juga saya. Tapi kan pada ketawa tuh waktu itu. Karena kalau dia sampai bilang tidak ada yang berani mengkritik Pak Prabowo, itu kan ada jenis pemimpin tertentu tuh yang gak berani dikritik dalam dunia demokrasi kan. Dia perkuat lagi, Pak Prabowo adalah pemimpin terkuat di dunia. Dalam demokrasi juga tidak ada pemimpin terkuat. Jadi itu dua kritikan yang luar biasa. Apakah kemudian ada hubungannya dengan Indonesia gelap? Karena setelah selesai HUT, kemudian mahasiswa turun ke jalan. Kalau menurut saya sih nggak ada hubungannya juga. Walaupun kemudian itu bisa saja menjadi trigger. Tapi kan antara mahasiswa dengan Pak Jokowi ini hubungannya jauh lah, gitu ya. Oke. Sebelum ke mahasiswa nih Mas Hensat, aku masih memaknai itu yang kamu bilang Pak Jokowi itu sebetulnya sedang mengkritik Pak Prabowo. Dalam komunikasi politik yang Mas Hensat baca justru itu adalah mengkritik ya, bukannya sedang memuji Pak Prabowo. Kalau yang lain kan tepuk tangan seolah-olah Pak Jokowi sedang mengagung-agungkan dan memuji Pak Prabowo sebagai pemimpin kuat, pemimpin yang orang nggak beranilah mengkritik Pak Prabowo. Tapi sebetulnya Mas Hensat dalam komunikasi politik apakah melihatnya itu justru sedang mengkritik? Sedang mengkritik karena dia tambahkan kalau ada apa-apa yang disalahin Jokowi. Gitu. Jadi ini orang komunikasi politiknya canggih emang. Saya sering menyebut Pak Jokowi ini the god of pencitraan ya. Ternyata komunikasi politiknya juga luar biasa. Bayangkan juga ya, dia bisa mendapatkan panggung di rumah orang lain gitu ya. Dan pada saat di luar panggung ada hashtag Adili Jokowi yang menggema kemana-mana. Terus tiba-tiba presidennya bilang
kita menang karena bantuan Presiden ke-7 gitu. Walaupun ini gampang sekali lah. Saya pernah diwawancara beberapa teman wartawan juga saya jawab gitu, nggak mungkin adili Jokowi itu kejadian di eranya Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu bikin sejarah. Belum pernah ada di Indonesia presiden baru dengan presiden sebelumnya itu komunikasinya bagus. Biasanya mereka tuh nggak berkomunikasi lah. Nah ini mereka berdua berkomunikasi terus-terusan. Berbagi anak buah lagi. Ya, dari mulai Mayor Teddy sampai kemudian menteri-menteri di bawahnya. Jadi akan sulit sekali. Nah, pada saat Pak Jokowi menyampaikan itu, yang secara tidak sadar sebetulnya adalah kritikan, kan orang-orang akhirnya mengerti ada yang tough nih atau tantangan besar nih buat demokrasi kita. Apalagi ya itu kan mulai ada hashtag yang berpengaruh di luar arena HUT Gerindra kemarin. Iya, ada Indonesia gelap, kabur aja dulu. Tapi lagi-lagi ya, sebelum kita membahas gerakan mahasiswa lebih jauh, Mas Hensat. Jadi sebetulnya orang kan banyak yang memprediksi bahwa setelah beberapa saat lah Pak Prabowo menjadi presiden, maka masa honeymoon antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu akan lewat. Tapi yang kita lihat lewat 100 hari ini masih seperti mesra. Tapi di sisi lain, Mas Hensat juga membaca ada kritikan juga yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ada dua nih alasannya kenapa Pak Jokowi dan Pak Prabowo harus tetap bermesraan dengan Pak Jokowi. Yang pertama adalah urusan strategis dengan China. Kita baru saja masuk BRICS dan sangat mungkin kita belum diterima oleh Trump, gitu ya. Dan sudah jadi rahasia umum, orang yang paling bisa bicara dengan Cina itu adalah Pak Jokowi. Kemudian kecintaan grassroots kepada Jokowi itu luar biasa. Saya ada program baru namanya Jangkrik Bos ala Hensa itu. Kita bicara dengan orang-orang yang ada di jalan, tukang bajai, tukang sol sepatu, penjaga rel kereta dan lain-lain, tukang jamu. Itu kalau ditanya kalau ketemu Pak Prabowo mau ngapain? Ada dua aja, mau minta duit, sama satu lagi berharap Pak Prabowo seperti Pak Jokowi. Kenapa? Kuat sekali di rakyat bawah itu bahwa Jokowi ini baik banget, bagi-bagi, memberikan mereka hal-hal yang mereka inginkan gitu. Nah, jadi kalau Pak Prabowo meninggalkan Jokowi dalam waktu dekat, dia juga akan kehilangan dukungan dari rakyat bawah dan seperti mempersilahkan Mas Gibran untuk terus naik. Zil, kan kalau kita ingat ya, setiap kali Pak Prabowo ke luar negeri, which is kalau 100 hari itu saya hitung ada 24 hari di luar negeri, Mas Gibran asik tuh, jalan-jalan aja. Dan dia menggunakan gestur Pak Jokowi yang selama ini digunakan. Nggak usah banyak omong, yang penting bagi. Belusukan, bagi. Nah, kalau Pak Prabowo melepaskan Jokowi sekarang-sekarang, ini masih terlalu dini buat dia. Masih sangat terlalu dini karena begitu canggihnya Jokowi 10 tahun itu bisa sangat terpatri di grassroots-nya Indonesia, rakyat Indonesia, bahwa ini orang presiden yang luar biasa. Berbeda pandangannya dengan kelas menengah Indonesia yang mengeluarkan hashtag adili Jokowi atau ada film Dirty Vote dan lain-lain. Tapi buat mereka Jokowi ya memberikan something ke mereka dan mereka berterima kasih sekali. Jadi menurut Pak Hensat memang Pak Prabowo pun harus menjagalah hubungannya dengan Pak Jokowi. Betul. Karena memang ada motif kepentingan politik. Kepentingan politik dia. Betul. Jadi ya mau nggak mau dia begitu. Oke. Hidup Jokowi. Buat pada saat dia mengatakan hidup Jokowi, mungkin kelas menengah, loh kok gitu? Pada saat berterima kasih kepada Pak Jokowi, mungkin kelas menengah kan kok gitu sih? Kan ini eranya Anda sebagai presiden baru. Tapi kelas-kelas bawah menilainya, Pak Prabowo hebat ya. Dia berterima kasih sama Jokowi, menjaga Jokowi, dan pujian-pujian lainnya. Jadi dua-duanya ini manusia cerdas lah. Pemimpin politik yang memang luar biasa, bisa menggunakan situasi politik demi kepentingan politiknya dia juga. Kebayang Kak, kalau Bu Mega datang tuh. Hidup Jokowi apa hidup Mega tuh di situ? Ya bisa jadi hidup Jokowi, hidup Bu Mega kan. Pak Prabowo kan bilang tuh ya, kalau ada yang benci Bu Mega saya yang bela gitu kira-kira ya. Tapi Pak Jokowi dapat keris ya. Itu mungkin kalau Pak SBY sama Bu Mega datang dapat keris juga tuh. Tapi untungnya Pak JK sama Pak Tri Sutrisno nggak dapat keris ya. Wakil presiden nggak dapat. Kalau dapat Mas Gibran nanti minta tuh. Wah Pak, saya Pak keris Pak. Harus bagi-bagi. Oke.
sekarang Mas, Indonesia gelap terus kabur aja dulu. Ini beneran keresahan yang sedang membuncah-buncahnya, atau kan ada juga yang bilang ini lebay juga nih mahasiswa, kayaknya kita lagi nggak lagi dalam keadaan darurat gimana deh, tapi kok kayak dikeluarin lagi nih peringatan darurat jilid kedua sampai bilang mau kabur. Sebetulnya ini keresahan yang real atau hanya ketakutan kekhawatiran yang sengaja diciptakan? Keresahan yang real menurut saya. Jadi karena sebelumnya kan ini kita sequence-nya ya. Pemotongan anggaran, kemudian tadinya kita pikir untuk bayar hutang, untuk bayar MBG, tapi terus kemudian ada beberapa program yang kemarin diumumkan, penghematan ini untuk diinvestasikan lagi ke Danantara. Sebelumnya ada langkanya gas 3 kg itu, LPG 3 kilo. Tapi kemudian memang yang sangat berpengaruh buat mereka adalah desas-desus UKT akan naik itu. Nah, Indonesia gelap ini dikaitkan dengan pidato Pak Prabowo sebelumnya. Memang seperti ada hal yang kemudian menjadikan semangat baru memang untuk menuntut sesuatu, untuk memperbaiki negara ini. Dan respon para elit kita kan sekarang kalau ada demo mahasiswa tuh nuduh balik kan, ini pasti ada yang bayarin nih, ini pasti ada yang nunggangin nih. Kalau mahasiswanya sih, saya yakin mereka nggak ada yang bayar tuh. Saya nggak tahu kalau ada aktor-aktor intelektual ya. Tapi waktu saya demo dulu, itu sih berangkat sendiri, cari makan sendiri, minum juga ya 1 botol berame-rame gitu ya. Gerakan real lah ini. Gerakan real gitu. Ya. Nah kalau sekarang ini menurut saya yang harus dilakukan justru ya temui aja. Mau tahu aja apa sih sebetulnya yang mereka inginkan gitu kan. Kan dalam perbincangannya memang ada 13 tuntutan. Tapi yang di atas itu kan tentang bagaimana pendidikan mereka kan. Hentikan pemotongan karena mereka ingin pendidikannya tetap berlangsung gitu. Iya. Di satu sisi ada makan bergizi gratis yang Pak Prabowo bilang itu untuk anak-anak, ibu hamil. Tapi di sisi lain ada mahasiswa yang minta supaya makan bergizi gratis ini dievaluasi karena terlalu membebani anggaran. Kalau jadi pemerintah, gimana tuh untuk menjembatani dua kebutuhan ini, Mas? Gini loh ya, saya tuh beneran bingung deh. Makanya si Ustadz Yusuf Mansur tuh bener lah ya. Dari mana duitnya? Gitu kan? Anda patungan gitu kan? Itu bener tuh dia. Kita tuh emangnya sih waktu Januari aja kita emang kepikiran bakal ada pemotongan begini, bakal susah kan enggak kan? Ini kan kayak tiba-tiba lah, kok ini tiba-tiba mesti ada penghematan. Jadi maksud saya waktu 2024 kalian nyusun anggaran tuh gimana sih? Walaupun saya mengerti programnya Pak Prabowo ini sekarang spending semua, makan bergizi gratis spending, pemeriksaan kesehatan gratis spending, tapi pemasukannya kan berkurang. Pajak yang tadinya mau disesuaikan 12% nggak jadi. Cortex-nya juga nggak jalan gitu kan. Cuma 50 miliar atau 50 triliun apa. Jadi juga nggak ada yang masuk gitu. Sehingga mau nggak mau dia lakukan penghematan itu. Tapi penghematan kan dilakukan 2 kali kalau kata Pak Prabowo. Yang pertama 300 triliun, yang kedua 300 triliun juga. Jadi nggak menutup juga bahwa kita harus membayar hutang itu kan 800 triliun. Tapi balik lagi yang tadi pertanyaan saya. Itu yang bikin anggaran ya. Gimana sih di 2024 itu? Emangnya nggak bisa ngelihat bahwa kita akan kekurangan gitu? Ini kan ibaratnya nih kayak kita yang karyawan gitu ya. Begitu dapat gaji terasa jadi orang paling kaya di dunia. Begitu lewat aja 2 hari aja, kemudian langsung melakukan penghematan. Jadi kita itu begitu nggak punya duit baru penghematan. Kan harusnya memang penghematan dari dulu. Makanya yang saya nggak ngerti, kenapa kemudian kok tiba-tiba ini ada penghematan. Keluar inpres. Ya. Saya nggak tahu juga apakah inpres cukup untuk mengganti APBN atau harus perpres. Nanti ditanyalah sama hukum tata negara tuh. Ini feeling aja nih, kelihatannya nggak pas deh. Tapi balik lagi ke yang tadi ya. Kalau Pak Prabowo dikasih tahu, Pak, kita nggak punya uang nih Pak. Memang Pak Prabowo pernah bilang, emangnya enak jadi presiden. Dia disangkanya enak kali jadi presiden ya kan, dia tahu nggak enak begitu dia udah jadi kan.
Kalau dia tahu udah lama nggak enak kan dia nggak akan maju terus-terusan. Nah, kan mungkin dia juga nggak ada kabinet 100 menteri itu yang dia bilang ada orang pinter ngomong dasmu gitu-gitu kan. Kan dia nggak lakukan itu. Ada kementerian banyak banget, menterinya banyak banget, wakil menterinya banyak banget. Terus tiba-tiba harus penghematan. Kan kita lagi tuh yang susah ya, kementerian-kementerian. Makanya kan saya pernah naik juga nih, saya ngobrol juga tuh sama Ahmad Dhani kan misalnya. Di Undang-Undang Dasar kan ada batasan tuh bahwa anggaran pendidikan itu harus 20% dari APBN. Nah, pemotongannya sampai mana nih? Penghematannya sampai mana nih? Jangan sampai kemudian di bawah 20%. Kan jadi melanggar Undang-Undang Dasar tuh. Kalau melanggar Undang-Undang Dasar kan implikasi politiknya banyak tuh, lebih besar tuh. Makanya itu loh dari awal tuh yang kita bingung itu. Kenapa sih tiba-tiba kok ada pemotongan, ada efisiensi ini, ada efisiensi ini, terus tiba-tiba LPG nggak ada, terus tiba-tiba ada tagar kabur aja dulu mulainya dari 2023 nih karena Ismail Fahmi. Jadi ini ada apa sih sebetulnya negara ini? Kenapa Mas? Apakah komunikasinya yang buruk juga? Komunikasi pemerintah ke rakyatnya buruk sekali. Kok gitu? Ya misalnya sampai sekarang ada PCO malahan, kantor komunikasi kepresidenan. Misalnya kalau kualitas komunikasinya bagus itu nggak akan terjadi tuh antrian 3 kg LPG itu. Harusnya kan bisa dikawal dari awal. Ada sosialisasi ke para agen misalnya. Terus tentang bagaimana negara ini dijalankan gitu ya. Sampai akhirnya kita pemotongan-pemotongan yang mengagetkan ini. Itu kan sampai hari ini kan juga PCO itu kan sekali-sekali aja. Pemerintah juga sekali-sekali aja menjelaskan kalau ada case keras baru mereka keluar. Kalau enggak kan mereka nggak menjelaskan apa-apa. Kalau yang gas LPG kan lebih terkait kementerian ya, Mas Hensat. Harusnya ya, kalaupun mau jubir Kementerian SDM nggak sih? Nah, apakah harus sampai kok jubirnya presiden? Ini ada nyawa yang hilang soalnya. Harusnya kan memang negara yang bertanggung jawab. Jadi banyak hal Mbak. Tadi jalan ke studio ini misalnya. Kita juga bertanya sih sebetulnya juga ada apa sih dengan masyarakat Indonesia, anak TK latihan marching band dipalak. Coba. Terus setiap hari di media sosial itu ada aja pembegalan, ada aja pemalakan, ada aja yang ngancem-ngancem pakai pisau tuh kan. Jadi ini ada apa sih Indonesia sekarang ini kan buat saya kondisi ini agak mengagetkan karena sebelumnya belum ada apa ya symptomsnya gitu. Kenapa kok tiba-tiba ada pemotongan anggaran, tiba-tiba yang tadi saya katakan kok kehidupan hukum kita juga nggak baik-baik aja, korupsi juga makin menjadi-jadi. Ini ada apa sebetulnya? Di lain sisi, kalau ditanya apakah optimis, menurut hasil survei Kedai Kopi 80% rakyat Indonesia optimis pada pemerintahan ini. Kalau menurut saya kenapa? Kenapa masih optimis? Ya kita nggak punya pilihan lain lah. Yang ada pemerintahannya Pak Prabowo. Ya udah kita letakkanlah optimisme kita itu ke pundaknya dia. Apakah kita harus percaya dengan program-programnya Pak Prabowo? Ya harus percaya, karena kita nggak punya pilihan lain lagi. Jadi kita harus berdoa bersama supaya itu kejadian semua. Kan saya ngobrol nih ya sama teman-teman aktivis. Terus tujuannya mau apa? Mau menjatuhkan pemerintahan, mau jatuhin presiden. Terus Mas Gibran naik loh. Terus mau gimana? Oh enggak, pasti nggak akan kejadian. Pasti rakyat akan menolak. Nggak belajar. Emangnya Mas Gibran jadi wapres waktu itu nggak ada kontroversi? Kan ada kontroversi tapi jadi juga. Jadi juga kita rakyat menengah, kelas menengah ini juga mesti berpikir juga ini negara ini mau kemana. Kalau ada demo ini ujungnya mau apa gitu. Jadi jangan sampai kita terkaget-kaget juga gitu. Nah ini kan misalnya ada satu lagi nih yang desas-desus yang ada di media sosial. Begitu Danantara muncul, banyak yang narik duit tuh, tarik uangnya dari bank. Karena ya itu, kalau rugi pengelola Danantaranya nggak bisa dihukum, nggak ada KPK BPK katanya. Nah ini nggak tahu juga nih, saya masih desas-desus kan. Ya wajar kalau orang kemudian takut lah kalau investasinya gagal, duit kita gimana?
hilang juga, makanya tarik. Itu juga salah satu contoh kenapa menurut saya komunikasi pemerintah dengan rakyat tuh buruk gitu. Tapi kalau ujungnya kemana ya Mas Hensat, bukankah beberapa kali itu demo mahasiswa sebetulnya efektif? Ya. Misalnya pada saat yang MK. itu kan efektif, Ya. akhirnya didengar juga, tidak Ya. jadi itu kan keluar itu aturan di Ini juga DPR. udah kejadian kan, Nah. diganti menterinya tuh. Menterinya diganti meskipun katanya mengundurkan diri. Ya. Nah kan, jadi sebetulnya gerakan-gerakan rakyat itu masih efektif dong Oh kalau iya, begitu. efektif. Aha. Bener. At least ujungnya adalah supaya aspirasi mereka ditampung oleh pemerintah. Seenggak-enggaknya pemerintah tuh paham bahwa rakyat itu tahu ada yang nggak beres Ya. gitu sama negeri ini. Jadi ya udah, kita laksanakan aja, bukan kita laksanakan ya. Ya udah, ini kan kita hari Kamis, hari Jumat katanya peaknya tuh, Puncak. Nah ini kita juga nggak tahu nih mau apa. Biasanya, ini Mbak Sylvia, kalau ada demo, kalau saya lagi sehat, saya bisa datang tuh. Ikut kan? Ikut mantau aja. Nah itu biasanya ada mahasiswa, ada buruh tuh. Biasanya rame tuh, kedua-dua ini saling bahu membahu. Kalau udah mulai sore, pekerja-pekerja yang ada di sekitar situ biasanya ikut juga. Nah ini sekarang nih pekerja-pekerja di Sudirman Tamrin segala macam itu udah mulai sadar tuh bahwa mereka sesungguhnya adalah juga buruh. Jadi selama lu digaji orang ya lu buruh lah gitu. Jangan kemudian mentang-mentang naik lift nggak merasa dirinya buruh gitu. Nah ini sekarang kalau ada demo-demo yang ada buruhnya, ini sudah mulai banyak pekerja-pekerja yang ikutan. Artinya ini sudah menjadi concern bersama bukan hanya mahasiswa saja, bukan hanya buruh saja. Nah balik lagi ke ekonomi tadi, kan ujung-ujungnya ini adalah ekonomi keluarga. Bisa makan apa enggak, harga beras gimana, harga telur gimana. Selama itu terjaga sih, mestinya Indonesia ini adem ayem aja. Ya, beberapa kali kan Pak Prabowo tampil seperti apa ya, ketika ada pembantunya yang bikin dalam tanda kutip masalah, Pak Prabowo yang langsung enggak, gas LPG boleh lagi di tingkat pengecer, sambil diatur paralel kan bagaimana nanti berubah menjadi sub gitu kan. Kan berapa kali Pak Prabowo tampil seperti itu, Mas Hensat? Itu kan caranya siapa tuh kira-kira 10 tahun yang lalu kan begitu juga tuh. Selama 10 tahun ya. Kebijakan tes Pak Jokowi batalkan. Oh, hero tuh. Nah, sekarang gitu juga. Keluarin kacau balau, Pak Prabowo muncul juga. Batalkan. Nah, jadi wajar kalau kemudian, dan benar, pada saat Pak Prabowo mengatakan Pak Jokowi guru politik saya, ya benar itu. Jadi emang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dilakukan lagi oleh Pak Prabowo. Emang Jokowi ini canggih kok. Canggih loh, Sil. Kamu sedang memuji atau mengkritik? Saya menelaah semuanya. Dan partai persorangan Pak Jokowi ya. Dia kan kalau partai persorangan nggak punya gerbong kan. Ya jadi bebas aja kanan kiri tuh. Dia mau touring pakai motornya itu boleh, pakai Chef Arnold bikin nasi goreng boleh. Ini kan ada beban. Kalau Pak SBY, Bu Mega habis itu kan ngurus partai, dia apa yang mau diurusin? Jadi ya udah, dia terserah dia aja. Dan luar biasanya penerimaan rakyat kelas bawah ke Jokowi itu tinggi sekali gitu. Ya, dan berkali-kali Pak Prabowo juga tampil untuk membela Ya. Pak Jokowi ya. Makanya keluar kata-kata tadi dasmu begitu kan. Kemudian berapa kali itu, kayaknya lebih dari sekali ya itu keluar di acara HUT Gerindra itu kata-kata. Jadi gini ya Sil ya. Saya perhatikan tuh gaya komunikasi Pak Prabowo ya. Once dia nyaman, maka dia merasa ya the stage is him gitu, panggungnya itu punya dia. Terus kemudian dia ngerasa di rumah sendiri. Jadi dia bebas ngomong apa aja. Betul. Kayak kita di rumah sendiri kan terserah kita aja mau ngomong apa gitu kan. Dia sedang tidak sadar bahwa yang pertama itu siaran langsung gitu ya. Kemudian yang kedua, dia juga nggak menyadari bahwa dia presiden gitu. Jadi ya udah, karena dia nyaman, Lepas aja. ya dia lepas aja, dia nyanyi gitu gaya-gayanya dia kan dari waktu apa namanya Debat. kampanye, Ya. terus sebelum-sebelumnya juga pada saat dia gagal 2014-2019 kan juga keluar aja ada meja di depannya, dia gebrak aja itu meja karena dia nyaman. Nah kemarin itu memang Pak Prabowo nyaman sekali dengan situasi dan kondisi di ruangan itu. Kan semuanya temannya dia tuh, nggak ada tiba-tiba orang yang nggak suka sama dia kan, tepuk tangan semua.
Tapi di sebagian masyarakat apakah itu dilihat sebagai resistensi terhadap kritik misalnya? Enggak. Ada perbedaan yang signifikan di Indonesia antara kelas menengah dengan kelas yang non menengah yang di bawah gitu. Walaupun ada salah satu media mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini adalah pertumbuhan yang menyengsarakan karena semuanya diatur sama yang 1%. Tapi memang antara kelas menengah dan kelas bawah ini jauh. Persepsinya jauh. Kita bisa nih menganalisa apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Gestur apa yang ditampilkan oleh Pak Prabowo, gestur apa yang ditampilkan oleh Pak Jokowi. Tapi buat kelas menengah, buat kelas bawah di akar rumput, baiknya pemimpin kita itu tentang giving, ngasih, dan gak perlu ngomong. Gibran ngasih susu, ngasih buku, itu pasti akan lebih diapresiasi ketimbang Pak Prabowo yang membina hubungan internasional. Yakin saya. Apa yang dilakukan Gibran itu, itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Gibran perlu pidato? Enggak. Kasih aja, beres. Jadi balik lagi yang tadi, kalau kita menganalisa, masyarakat tuh cuma ngelihatnya Pak Prabowo tuh baik, kasih makan bergizi gratis, baik. Kesehatan check up gratis. Cek kesehatan gratis itu agak membingungkan sebetulnya buat mereka. Jadi ini saya ngobrol-ngobrol ya. Bertanya sih mereka, itu artinya kita dapat obat gratis juga nggak? Dapat loh. Cek itu cuma ya buat mereka mungkin nggak penting juga nih Sil ya. Ada bawa bapak kemana-mana mulung ngajak anaknya, tujuannya tuh cuma dapat beras, cuma dapat itu aja. Emang sempet mikirin cek kesehatan gratis. Nah ini bahasanya kalau cek kesehatan itu belum sampai. Tapi kalau makan bergizi gratisnya itu nyampe tuh ke masyarakat. Jadi memang pekerjaan rumah yang besar. Buat kita kalau menuju Indonesia Emas 2045 itu, kelas menengahnya harus digedein. Kalau kelas menengahnya nggak gede, ya tidak akan ada pemikiran kritis, tidak ada mimpi-mimpi yang jauh lebih baik, gitu, dan nggak ada kinerja-kinerja yang luar biasa. Tapi saya nggak tahu ya, apakah benar-benar elit-elit kita itu pengen kelas menengahnya nambah? Kan itu kan juga pertanyaan juga ya. Kalau ditanya sih, iya dong kita perlu kelas menengah nambah, kita pengen pinter-pinter makanya ada MBG gitu kan, ya gitulah kira-kira. Tapi kalau kelas menengahnya makin pintar, ya pastinya yang kritik akan lebih banyak. Gitu kan. Dan kelas menengahnya malahan yang pengen kabur-kabur tuh. Nah, ya kan? Iya. Nah itu juga kabur aja dulu tuh ya. Itu mungkin konotasi negatif karena katanya kabur ya. Kalau bukan kabur, misalnya ya, cari pengalaman dulu atau cari kerja dulu gitu, mungkin akan diterima lebih positif gitu. Kabur aja dulu kan kayak kabur gitu, lari dari kenyataan, udah nggak tahan. Dan itu tadi memang kondisi kita mungkin untuk kelas menengah yang nggak oke gitu. Misalnya kerja, mungkin menurut mereka ribet. Dulu ada startup banyak, yang di PHK juga banyak dari startup itu. Sementara mungkin mereka ngebayanginnya tuh kalau hidup di luar negeri kan enak. Ya saya pernah juga hidup di luar negeri dan memang tatanannya lebih bagus, minimal udaranya lebih enak gitu ya dibandingkan di Indonesia. Tapi apakah itu menjadi solusi atau tidak? Ya itu sih haknya mereka aja. Dan sebetulnya sikap pemerintah untuk merespons itu sebaiknya gimana sih Mas? Kan kita dengar nih ada beberapa lah pejabat-pejabat yang ditanyai gitu ya. Misalnya kita dengar dari Wamenaker. Nggak usah balik lagi. Bang Noel, ya udah kabur aja, kalo gitu kan? Nggak usah balik lagi gitu. Nggak usah balik lagi gitu kan? Itu respons yang sebetulnya bijak atau tidak bijak? Sebaiknya bagaimana pemerintah merespon itu? Kalau menurut saya gini ya, dijelaskan aja, dikasih fasilitas lah. Anda mau punya pengalaman di luar negeri, ini lo mesti siapin paspor, mesti ada skillnya, mesti ada ini, nanti di sana kerja di mana gitu. Kan sekarang di media sosial ada berkembangnya lucu-lucu. Pakai paspor visa untuk wisata aja, ya. Nanti sampai sana tinggal diubah jadi visa kerja, kan itu juga nggak pas. Terus di sana kerjanya mau apa? Nonton nomor debs nggak? Nomor bets nggak gitu kan? Sampai di sana terus kemudian kerja di judi online yang ternyata jauh dari kenyamanan kan. Jadi maksud saya, ini kan lagi bergolak nih jiwa mudanya kelas menengah Indonesia untuk ke sana, ya difasilitasi aja. Blue collar kalau ke sana mungkin balik lagi ke Indonesia dia punya
nilai lebih gitu dibandingkan sebelumnya gitu. Adik-adik kelas menengah ini juga kalau pergi ke luar negeri mungkin balik lagi juga oke. Mau balik lagi atau tidak kan terserah mereka, tapi di data itu kan para juara olimpiade kita diambil sama Singapura, dikasih semua fasilitasnya, ya kita yang rugi kan. Jadi di data aja orang-orang yang memang memiliki kemampuan lebih untuk nantinya bisa kembali lagi ke Indonesia. Tapi jangan kemudian dinyinyirin. Anak-anak muda ini begitu dinyinyirin ya pergi beneran gitu. Nah, kalau Raffi Ahmad ganti hashtag katanya. Ya itu kan saya juga ngomong gak usah Raffi Ahmad tuh. Nggak, Raffi Ahmad mestinya kan dia katanya tajir banget ya. Ya udah buka lapangan pekerjaan di sini lah. Gitu, supaya nggak kabur. Supaya nggak kabur, dan terus dia ajarin lah. Jadi lebih berguna juga dirinya buat negara ini gitu. Kalau maksudnya? Ya kalau cuma nyaranin ganti hashtag nggak usah jadi utusan khusus lah. Saya juga nyaranin ganti hashtag gitu. Harus ada solusi yang lebih konkret gitu. Iya, lebih konkret lah, dia kasih tahu gimana, atau dengan jaringannya dia siapkan lah. Oke, mau kabur aja dulu. Ada jaringan saya nih di Amerika, di Singapura, silakan nanti sampai sana kontak mereka. Ya gitu-gitulah. Oke. Terakhir Mas Hensat, di KLB akhirnya kan jadi KLB yang memutuskan Prabowo Subianto jadi ketua umum Gerindra lagi kan. Dan di situ ada pertemuan juga semua elit dari partai pendukung koalisi Pak Prabowo ini berkumpul. Di situ kan sudah ada narasi bahwa untuk mencalonkan Pak Prabowo lagi sebagai presiden di 2029. Itu kecepatan gak sih Mas? Sudah langsung aja tuh diikat. Iya, ngapain sih? Itu kan baru 100 hari lebih dikit ya. Iya. Terus kemudian hasil pembangunan kan juga belum ada ya. Kayak ketakutan banget punya lawan tangguh gitu. Sekarang siapa yang berani sama Pak Prabowo sih? Ini kan cuma akhirnya saya sih melihatnya ya, sebuah ancaman politik buat koalisinya Pak Prabowo sekarang. Kalau lo nggak mau bareng saya terus, mendingan lo keluar aja. Karena kita ini koalisinya akan permanen. Kemudian kita akan calonin Pak Prabowo lagi. Kalau Anda nggak setuju, keluar dari sekarang. Kan kayak gitu. Jadi kayak gertakan gitu kah Bang? Iya, tapi kan nggak ada lagi. Siapa yang mau lawan Pak Prabowo di Gerindra? Makanya di Gerindra. Ya, maksud saya kan awalnya kan ditetapkan dulu sebagai ketua umum ya kan nggak ada. Udah pasti dia lah. Oke lah, alasannya efisiensi. Daripada Rapim kemudian ini mendingan KLB aja langsung. Tapi kalau kemudian mencalonkan dari sekarang, masih banyak yang bisa terjadi. Dan saya yakin kalau partai-partai politik ini memang memiliki idealisme, terus kemudian memang memperhatikan konstituen, itu nggak buru-buru menetapkan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Walaupun per hari ini kita lihat sebagai incumbent kuat banget. Pasti. Ada Jokowi juga. Siapa yang berani lawan? Cuma kan sekarang pertanyaannya itu koalisi permanen, wakilnya tetap Gibran atau tidak? Apakah Pak Prabowo kemudian membebaskan? Silakan, wahai para ketua umum partai, bersaing ya jadi pendamping saya. Gitu kan? Nah, Gibran gimana nanti? Sementara Pak Jokowi juga mengeluarkan ancamannya tersendiri kan, saya akan membuat partai super TBK. Itu selanjutnya tuh untuk merespon itu juga tuh, itu bisa dikaitkan juga bahwa kalau sampai kemudian ada jalan politik yang sendiri-sendiri, Jokowi juga ready gitu. Jokowi ini mau nggak mau emang harus dihitung sebagai kekuatan yang tidak biasa. Ada SBY, ada Mega, ada Prabowo, cuma memang ada Jokowi gitu. Dan terbukti kekuatannya dia selama 10 tahun, yang dia mau kejadian. IKN dia mau kejadian, Gibran mau kejadian, belum pernah nggak kejadian maunya dia tuh. Bisa bersaing Gibran dengan Pak Prabowo nanti di 2029 Mas? Kalau kita ngomongin sekarang enggak. Tapi kan kita juga pernah dihadapkan pada situasi bahwa Gibran nggak mungkin nyalon jadi wakil presiden kan, dan itu udah kejadian gitu. Jadi kalau kita ngomong hari ini dengan nantinya itu beda aja. Gitu. Kecepatan ya kalau kita bahas sekarang ya. Iya, kecepatan. Tapi jabatan wapres itu paling enak loh. Iya. Maksudnya kalau presiden nggak nyuruh juga, dia tenang-tenang di istananya juga oke, boleh gitu. Tapi tetap pakai peluk-peluk tetot. Boleh juga tuh. Oke, terakhir banget nih Mas Hensat. Kan sekarang presidential threshold tuh udah ditiadakan ya. Nggak ada lagi tuh batas 20%.
masa iya sih nggak ada partai politik sekelas Golkar misalnya yang gede-gede itu untuk berani mencalonkan sendiri, ya kan? Kandidatnya kan dapat kotel efek dong kalau misalnya mencalonkan sendiri ketimbang bergabung di koalisi permanen ini. Ya mestinya berani ya. Tapi nggak berani sekarang aja. Oh, sekarang main Sekarang cantik sih dulu. ya, main cantik lah. Iyain dulu aja ya. Lah daripada hilang 8 menteri gitu. Mendingan nanti aja gitu. Kalau dan gini, Zil. Yang sering orang lupa, MK itu kasih syarat. Gak semua partai politik bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Harus yang sudah terverifikasi. Ya. Jadi artinya yang sangat mungkin mengajukan itu hanya 8 partai yang lolos ke Senayan. Dari 8 partai 7 sudah di Pak Prabowo tuh. Hanya tinggal PDI Perjuangan. Jadi ya mungkin aja nanti Prabowo dengan siapa lawan jagonya dari PDI Perjuangan gitu. Oke deh kalau gitu Mas Hensat. Oke. Sebelum kita kecepatan membahas yang Ya. kemungkinan bakal berubah juga nanti di 2029 Tapi ya. saya boleh nanya ya, Apa tuh? Sylvia optimis gak dengan kondisi negara ini? Harus optimis. Ah kan dong. kita nggak punya pilihan lain, memang harus optimis. Harus dong. Hidup Prabowo ya. Jadi jangan lupa Hidup sebelum Mas ini Hensat. jangan lupa ini sebelum diakhiri ya. Dayang-dayang makan sawo. Cakep. Selamat siang Pak Prabowo. Minta juga makan gizi gratisnya. Oke, thank you Mas Hensat ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Sampai di ketemu perbincangan-perbincangan politik berikutnya. Ya. Ya, Mas Hensat yang sekarang mau menjadi Bang Hensa. Ya. Supaya dipanggil bangsa. Ya. Tanpa T ya, gak boleh itu ya. Oke, thank you Mas Hensat. Ketemu lagi di Terima Si kasih, Paling bye. Kontroversi berikutnya. Dah.